Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 10 Februari 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kembali saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan mengenai roh perbudakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam 7 tahun terakhir kegenapan kitab Wahyu, kita masuk di dalam penyucian, pemersatuan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi, kemudian nanti kita menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih, kemudian nanti ada kandungan gereja Tuhan selama 9 bulan, kemudian tibalah Wahyu pasal 12 itu digenapi, nampaklah tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang yang sedang mengandung itu. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Sebelum kita masuk ke kegerakan-kegerakan besar itu, saudaraku, kita harus lepas dari roh perbudakan dunia. Sebelum kita membangun bait suci rohani, bait suci rohani itu nanti wujudnya apa? Sidang mempelai, wanita yang tergambar dilukiskan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu juga memiliki 3 tingkatan. Nanti hasil dari bait suci rohani itu, saudaraku, nanti akan menghasilkan orang-orang yang rohaninya ruang Maha Kudus, itu kemudian diharpazo. Orang yang rohaninya mencapai ruang kudus itu diungsikan, kemudian mereka yang tertinggal itu benih yang lain dari wanita itu. Saudaraku, sebelum kita masuk di dalam kegerakan, di dalam pembentukan bait Allah rohani yang wujudnya adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah, maka kita harus mengalahkan roh perbudakan. Kalau dahulu ini Musa dan bangsa Israel itu sebelum bisa membangun bait suci Allah, beribadah, kemudian saudaraku, ini sebelumnya harus dilepaskan dahulu dari perbudakan di Mesir. Saudaraku, lewat kepemimpinan Musa, maka Tuhan mengadakan mujizat-mujizat besar untuk melepaskan jemaat Israel pada saat itu dengan 10 tulah, kemudian diakhiri dengan Paskah, kematian anak sulung, kemudian terjadilah Eksodus. Saudaraku, setelah Eksodus itu kemudian baru ada perintah pembangunan bait suci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula di akhir zaman, sebelum kita bisa membangun bait suci Allah, menyatukan gereja-gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi, munculnya hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 itu, saudaraku, itu kita harus terlebih dahulu lepas dari roh perbudakan. Roh perbudakan apa, saudaraku? Kalau dahulu Fir'aun, saudaraku, di akhir zaman maka perbudakan itu, saudaraku, itu terjadi karena himpitan dunia, karena keinginan daging, dan karena tipu muslihat iblis. Saudaraku, jadi karena himpitan dunia, karena keinginan daging, dan karena tipu muslihat iblis, akhirnya manusia diperbudak hidupnya, diperbudak oleh dunia ini, sehingga tidak bisa memuliakan Tuhan. Hidupnya tertambat, terikat, saudaraku, menjadi berat, terbebani oleh dunia ini. Saudara, roh perbudakan itu membuat jemaat terkungkung dan terhimpit. Roh perbudakan itu juga membuat jemaat itu miskin dan tidak bisa berkembang. Saudaraku, orang yang lekat, diperbudak oleh harta, itu malah nggak bisa kaya, saudaraku. Melakukan segala sesuatu karena harta, itu justru tidak bisa diberkati, sulit diberkati, dan sulit menjadi kaya. Jadi roh perbudakan itu membuat miskin dan tidak bisa berkembang. Saudara harus lepas dari roh perbudakan dunia ini. Membuat pikiran seseorang itu tumpul, tidak tajam lagi, tidak bisa ingat kepada firman Tuhan. Yang diingatnya adalah rupiah, yang diingatnya adalah dolar, yang diingatnya adalah dunia. Itu roh perbudakan dunia yang membuat manusia sulit untuk mencerna firman Tuhan, sulit untuk memahami firman Tuhan. Ini perbudakan dunia. Jadi sekali lagi, perbudakan dunia itu justru membuat manusia miskin, nanti akan terikat dengan dunia, terikat dengan hutang, terlilit dengan hutang dan lain sebagainya, dan tidak bisa berkembang. Ini akibat dari perbudakan dunia. Kemudian roh perbudakan itu juga membuat bodoh.
pikiran ini tumpul. Karena aktivitas kita dalam keseharian kita diarahkan oleh keinginan daging, oleh bujuk rayu si iblis untuk melakukan segala sesuatu yang dunia, pekerjaan-pekerjaan duniawi. Saudaraku, hal-hal duniawi yang begitu mengikat, menambat kita, sehingga kita itu sulit mencerna firman Tuhan, sehingga pikiran kita menjadi bodoh kalau saudara sampai tertambat kepada perbudakan dunia. Yang saudara ingat itu duit, dan duit. Saudara akan menjadi tumpul. Saudara tidak akan bisa memiliki satu hikmat dari tempat yang maha tinggi. Pikiran saudara tumpul kotor. Pikiran saudara akan menjadi rendah. Saudara, oleh karena itu saudara lepas dari perbudakan hawa nafsu dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, budak atau hamba sahaya itu bekerja karena disuruh dan terpaksa. Saudara, yang namanya budak itu bekerja karena disuruh dan terpaksa. Ini beda dengan roh mempelai. Kalau seseorang itu sudah dewasa dan memiliki roh mempelai, maka seseorang atau jemaat itu akan memiliki cakrawala pandangan yang luas. Kalau seseorang itu memiliki wawasan pikiran sebagai mempelai Kristus, bukan lagi budak, saudaraku, maka membuat jemaat itu akan kaya di dalam Tuhan. Melakukan segala sesuatu itu bukan karena perintah. Kalau budak itu melakukan segala sesuatu karena disuruh, diperintah dan terpaksa. Tetapi kalau mempelai itu tidak seperti itu. Mempelai itu mengerjakan sesuatu karena kasih, karena mengasihi mempelai prianya. Seorang mempelai wanita itu melakukan segala sesuatu bukan karena disuruh, tetapi karena mengasihi mempelai prianya. Sebaliknya pun demikian. Seorang mempelai pria itu, saudaraku, mengerjakan sesuatu, bekerja maksimal, menghasilkan, berkarya luar biasa itu bukan karena disuruh oleh mempelai wanitanya, tetapi karena cintanya, tanggung jawabnya sebagai mempelai pria. Seperti itu, saudaraku. Jadi kalau seseorang itu memiliki roh mempelai, maka akan membuat jemaat itu memiliki cakrawala pandangan yang begitu luas, membuat jemaat itu kaya di dalam Tuhan. Seperti kemarin saya sampaikan, kalau orang itu memiliki bahasa kasih, dia itu nggak perlu disuruh, dia akan bekerja. Itu kasih, saudaraku. Seseorang yang memiliki kasih, saudaraku, dia itu kadang nggak perlu diminta, dia akan memberi. Saudara, itu kasih. Tetapi budak tidak bisa diperlakukan seperti itu. Budak tidak mengetahui hal itu. Yang mengetahui hal seperti ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa atau roh mempelai. Saudara, jadi kalau kita memiliki roh mempelai, kita dewasa rohani, kita terbebas dari perbudakan dunia, maka jemaat nanti akan kaya di dalam Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Sungguh, saudaraku, kalau saudara justru tidak terikat, tidak diperbudak oleh dunia ini, saudara akan diberkati. Saudara, tapi kalau saudara diperbudak oleh pekerjaanmu, engkau begitu sibuk untuk mengurusi hal-hal dunia, lupa di dalam mengikut Tuhan, lupa membaca firman Tuhan, lupa menelaah firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, saudara nanti akan menemui hari-hari yang sial. Bekerja kok yang dilalah bangkrut, saudaraku. Melakukan segala sesuatu, saudaraku, kok ya tidak berhasil. Itu kalau seseorang diperbudak oleh dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau seseorang itu diperbudak oleh dunia, itu nanti membuat dia itu miskin, terhimpit, tidak bisa berkembang, kemudian pikirannya bodoh, tidak ada hikmat. Beda dengan orang yang memiliki roh mempelai. Mereka akan, saudaraku, memiliki cakrawala pandang yang luas. Mereka menjadi jemaat yang kaya, diberkati di dalam Tuhan. Orang yang tidak terikat, tidak diperbudak, itu artinya orang yang berhasil. Dia kaya. Walaupun mungkin pertama dia secara mental dulu memiliki mental mempelai, memiliki mental yang merdeka. Saudaraku, bukan mental budak, mental yang merdeka. Saudaraku,
Kalau mental merdeka itu seperti tadi saya katakan, dia bisa bekerja tanpa disuruh, dia bisa memberi tanpa diminta, bahkan saudaraku, dia bisa mengerti tanpa diberitahu. Saudaraku, ini bahasa kasih. Saudaraku, maka ini ada satu perbedaan, saya beritahu saudara. Di dalam pembangunan bait suci zaman Salomo, itu Salomo mengerahkan budak-budak roh di pembangunan bait suci di zaman Salomo. Saudaraku, tetapi di akhir zaman, saudaraku, ini kita semua tidak disebut budak oleh Tuhan, tapi disebut kawan, disebut rekan sekerja. Bahkan puncaknya disebut sebagai mempelai. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu pasal 1 itu, saudaraku, begitu susahnya Tuhan itu menggambarkan sosok tokoh-tokoh yang akan dipakainya, maka dia disebut juga bintang. Dia disebut juga malaikat sidang. Disebut juga 7 malaikat, karena Tuhan begitu, meskipun itu saudaraku manusia biasa, tetapi Tuhan mengangkat tinggi dia, saudaraku, untuk melakukan karyanya di akhir zaman. Ini karena Tuhan itu menjunjung tinggi mempelainya. Tuhan itu menjunjung tinggi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan katakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, kita akan mengenal Tuhan itu sebagai mempelai, sesuatu yang dekat. Jadi roh perbudakan ini harus dihilangkan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kalau kita berkorban untuk mezbah Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu latar belakang yang mendasari saudara berbuat itu jangan perintah, tetapi kasih. Karena saudara cinta kepada Tuhan Yesus, karena saudara cinta kepada pengajaran, pada kegerakannya Tuhan di akhir zaman lewat kegerakan kitab Wahyu ini. Saudara, jadi kalau saudara melakukan segala sesuatu itu jangan karena perintah, tapi lakukan karena saudara cinta Tuhan. Lakukan karena saudara mencintai pengajaran firman Tuhan. Baru hebat. Kalau karena perintah, kamu harus persembahan ini. Saudara, itu kanak-kanak, saudaraku. Itu roh budak, perbudakan. Tetapi ketika saudara bisa memberi persembahan kepada Tuhan, itu karena cinta saudara luar biasa, dahsyat. Dan saya yakin itu melampaui segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita memiliki roh mempelai, roh yang cinta kepada Tuhan, itu akan membuat saudara, membuat kita kaya di dalam Tuhan, kemudian berkembang. Roh mempelai itu juga akan membuat kita menjadi penuh hikmat dan makrifat, dipenuhi logos, gnoseos, bahkan rema dalam hidup kita. Saudaraku, sehingga kita mengucapkan segala sesuatu itu ya dan amin, benar adanya. Dan nanti kalau mulut kita itu mengatakan kebenaran, lama-lama terlatih menyampaikan firman. Dan kalau yang diucapkan itu firman, jadi. Sudah ngomong gempa, terjadilah gempa. Ngomong tsunami, terjadilah tsunami. Tapi seperti kemarin saya sampaikan, kalau sudah diberi roh nubuat itu jangan ikut-ikutan dunia. BMKG sudah prediksi mau ada gempa besar, saudara kemudian ikut-ikutan bernubuat. Lah itu bukan nubuat, saudaraku, itu ikut-ikutan aja, saudaraku. Lalu prediksi dari BMKG di sana para ahli sudah memperhitungkan dengan detail, saudaraku. Kemudian saudara ikut-ikutan sekian dalam jangka sekian tahun, sekian bulan akan ada gempa. Ya jelas, saudaraku, itu BMKG sudah ngomong, saudaraku. Kalau sudah dipakai Tuhan tentunya untuk menyatakan segala sesuatu yang manusia nggak ngerti. Saudaraku, itu dahsyat, saudaraku. Makanya perlu nubuat itu untuk menyatakan segala sesuatu yang manusia nggak paham dan nggak ngerti. Kalau yang sudah dimengerti seperti itu ya bukan nubuat, saudaraku, itu prediksi. Sekarang di Ukraina sama Rusia sedang tegang, saudaraku, kemudian sudah bernubuat mau perang, ya itu perhitungan, bisa iya dan bisa tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, kalau kita memiliki roh mempelai, kita ini akan menjadi cerdik dan penuh hikmat, dipenuhi hikmat makrifat Tuhan. Kemudian mempelai itu bekerja bukan karena disuruh atau didikte, tetapi karena cinta. Saudara, ketika membangun bait suci Allah, kita masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, penyucian, pendamaian, Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 5 itu, saudaraku. Itu kita semua lakukan dengan kasih. Saudaraku,
sudah berkorban menopang kegerakan, kita lakukan karena cinta. Maka di dalam lagu saya, karena kasih-Mu Tuhan, ku lakukan semuanya. Saudaraku, karena cinta saya melakukan segala sesuatu ini, bukan karena diperintah. Karena cinta saya kepada Tuhan, karena janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi memang ada perbedaan ya. Kalau pembangunan bait suci di zaman Salomo itu, Salomo mempekerjakan budak-budak rodi. Tapi di akhir zaman, saudara, justru sudah lepas dari roh perbudakan itu. Sudah menjadi orang-orang yang memiliki karakter mempelai. Mempelai itu terdiri dari zaitun liar, dari goyim dan bangsa Israel, dari zaitun asli yang bersatu. Kita rekan sekerja Tuhan ngomong seperti itu di akhir zaman. Bukan lagi budak-budakan seperti ketika pembangunan bait suci di zaman Salomo. Salomo pakai budak, saudaraku. Budak rodi pada zaman Salomo, orang-orang di luar Israel itu dipekerjakan sebagai budak rodi. Pembangunan bait suci Salomo. Tapi di akhir zaman, saudaraku, Tuhan akan menggunakan zaitun liar itu sebagai rekan kerja, rekan sekerja untuk pembangunan bait suci Allah. Saudara, jadi pembangunan bait Allah rohani, sidang mempelai anak domba itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki roh mempelai, bukan roh perbudakan. Saudara yang tergerak mengikuti kegerakan kita itu bukan karena perintah, tapi karena cinta. Saudara sudah memiliki cinta yang terukur di hadirat Tuhan. Kasih yang begitu besar, sehingga saudara bisa melakukan segalanya. Inilah perbedaan pembangunan bait Allah jasmani zaman Salomo dengan pembangunan bait Allah rohani di akhir zaman. Salomo mempergunakan budak-budak rodi. Kalau saudara membaca di dalam kisah pembangunan bait suci di zaman Salomo, orang di luar Israel itu dijadikan budak rodi. Tapi di akhir zaman, ini gereja zaitun liar itu dijadikan oleh Tuhan itu rekan sekerja. Bahkan sama-sama sebagai pewaris, saudaraku. Kalau budak itu bukan pewaris, tetapi kita akan dijadikan sama-sama menjadi pewaris, menjadi mempelai Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Galatia pasal 4 ayat 1-11. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Amin. Saudaraku, jadi kalau orang itu kadar rohaninya kanak-kanak, itu masih memiliki sifat seperti budak. Melakukan segala sesuatu itu karena disuruh, ayo kamu ke sana, menyang, saudara. Anak kecil itu gitu. Tapi kalau sudah dewasa, saya diperintah seperti itu, saya malah nggak mau. Saudara, itu perintah diktator, saya nggak mau. Tuhan Yesus kalau memerintah itu lembut, saudaraku. Karena kasih-Mu Tuhan, aku melakukan semuanya. Saudara pun harus memiliki roh yang sedemikian. Kalau sudah mengerjakan sesuatu itu karena kasih Tuhan yang ajaib, karena saudara mencintai Tuhan Yesus yang akan segera datang itu, bukan karena perintah-perintah kamu harus begini, harus begini. Nanti sudah ditarik kembali kepada hukum Taurat. Saudara, jadi seseorang yang rohaninya belum akil balik itu masih memiliki sifat yang hampir sama dengan budak. Di sini dikatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba budak. Sesungguhnya sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 2, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, ini orang yang terikat, diperbudak oleh dunia, kita itu takluk pada roh-roh dunia, takluk kepada kepentingan duniawi. Kalau sudah mengurus masalah bisnis, mengurus masalah duniawi, kita lupa Tuhan. Kadang lebih memberatkan bisnisnya daripada Tuhan. Saudaraku, padahal surga dan Tuhan itu lebih kekal. Kalau bisnis, saudaraku, mungkin saudara bisa nikmat sementara di dunia ini, tetapi surga itu lebih kekal. Nah, orang-orang yang belum akil balik ini takluk kepada roh-roh dunia.
yang menambat, mengikat. Seperti ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir. Ada yang merasa senang, wah enakan di Mesir ketika sudah diungsikan, dibawa Eksodus oleh Musa itu. Enakan di Mesir, banyak makanan, banyak minuman, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Enakan diperbudak ya, kita setiap mau dapat gaji, dapat ini, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Ayat yang keempat dari Galatia pasal 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi lewat Tuhan Yesus Kristus kita diterima menjadi anak. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam kita, ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini oleh karena Yesus, kita bukan lagi budak. Kita adalah anak-anak Allah yang bisa menyebut Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Kalau dahulu begitu jauh, saudaraku. Tapi sekarang lewat Yesus kita itu bisa menyebut Tuhan pencipta langit bumi ini Bapa. Maka orang lain nggak bisa nyebut ini, saudaraku, nggak bisa paham ini. Yang paham adalah orang-orang yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan itu dulu menyebut Allah sebagai Bapa. Karena dia itu jenius, pintar, penuh hikmat. Iya, aku terlahir tanpa hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pikiran Tuhan Yesus jauh lebih cerdas dari itu. Tapi ini minimal. Aku terlahir karena roh Bapa. Makanya Tuhan Yesus nyebut Bapa ya kepada Tuhan. Nyebut Allah itu Bapa karena memang Allah itu Bapaknya Tuhan Yesus. Yang membuat dia ada, lahir di kandungan Maria itu Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus menyebut Allah itu sebagai Bapa. Lah, suruh nyebut Bapa pada siapa coba Tuhan Yesus itu, saudaraku? Karena memang Bapaknya itu Tuhan. Yang meniupkan roh di dalam rahim Maria itu Tuhan. Itu rohnya Tuhan sendiri. Kalau saya pun seandainya jadi Yesus, saudaraku, saya pasti juga nyebut Bapa, nyebut Allah pencipta langit bumi itu sebagai Bapa, karena dia yang meniupkan aku di dalam rahim ibuku. Di dalam pencarian jati dirinya Tuhan sedemikian, saudaraku, akhirnya tersebutlah Allah itu sebagai Bapa, dan itu diwariskan kepada kita. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita berhak menyebut Allah itu sebagai ya Aba, ya Bapa. Kita bukan budak lagi, saudaraku. Bukan dikuasai roh perbudakan lagi, tetapi kita adalah anak. Bahkan nanti kalau rohani saudara bertumbuh, berkembang, sudah akan disebut mempelai. Ini jauh lebih dekat, jauh lebih indah. Saudaraku, ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Perhatikan, kamu bukan budak lagi, kamu bukan hamba lagi, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin, saudaraku. Kalau orang yang dipekerjakan, saudaraku, membangun bait Allah pada zaman Salomo itu, saudaraku, itu budak-budak, saudaraku. Namanya budak itu bukan pewaris, saudaraku, tetapi, saudaraku, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris dari apa yang kita bangun, bait suci Allah rohani di akhir zaman. Saudara, kita akan baca ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah,
bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Saudara, jadi roh perbudakan. Kalau saudara tidak kunjung menjadi dewasa rohani, terus-terusan di dalam roh perbudakan, itu membuat saudara itu lemah dan miskin. Jadi barang siapa yang mau masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, dia harus lepas dari roh perbudakan. Dia harus memiliki kasih. Paling tidak dia menempati posisi sebagai anak, bahkan sahabat dan kekasih Tuhan. Saudara, oleh karena itu di dalam kitab Wahyu itu Tuhan sampai begitu di dalam hatinya. Ini dalam tanda kutip ya. Tuhan itu bingung menggambarkan orang-orang yang disayangnya, sampai digambarkan dia itu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanannya. Kemudian ditanya lagi oleh Yohanes, itu apa artinya? 7 bintang itu adalah 7 malaikat sidang. Tuhan itu masih begitu, bahasanya masih sangat santun kepada utusan-utusannya. Betapa Tuhan itu menjunjung tinggi mempelai wanitanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai utusan-utusan di akhir zaman disebut juga malaikat-malaikat sidang jemaat. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Saudaraku, luar biasa. Saudaraku, ayat 9 saya ulangi, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Jadi kalau seseorang terikat dengan roh perbudakan dunia, dia akan jatuh di dalam kondisi yang lemah dan miskin. Lemah, tidak bisa apa-apa, miskin, terjerat oleh hutang dan lain sebagainya. Itu karena saudara masih terbawa, saudara masih berada dalam kungkungan roh perbudakan dunia, membuat saudara miskin. Saudaraku, dihimpit hutang. Saudaraku, itu karena saudara berada dalam roh perbudakan. Saudara tidak mau lepas dari roh perbudakan itu. Padahal di akhir zaman, yang membangun bait suci Allah dan menjadi ahli waris sekaligus dari bait suci itu, saudaraku, adalah kita yang berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Bahkan Tuhan kekasih jiwa kita, mempelai pria surga kita. Kalau pada zaman Salomo tidak, saudaraku. Orang-orang di luar Israel itu diperlakukan sebagai budak rodi pembangunan bait suci zaman Salomo. Tapi di bait suci Allah di akhir zaman tidak seperti itu. Kalau saudara menerapkan seperti itu lagi, saudara akan dihimpit oleh kesulitan hidup, oleh, saudaraku, sesuatu yang lemah dan miskin, dikatakan seperti itu. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudaraku, jadi jangan lagi kita ini diperbudak oleh roh-roh dunia, roh-roh yang membuat kita itu lemah dan miskin. Saudaraku, namanya budak, namanya hamba itu kalau di saudaraku bekerja itu karena disuruh, kue merono, menyang. Ini budak. Saudara, tapi bos nggak gitu, saudaraku. Atau anak nggak gitu, saudaraku. Kalau nyuruh ya bisik-bisik, saudaraku. Kamu kesana ya nak, kamu kesana. Apalagi kalau mempelai, saudaraku. Cukup, saudaraku, mempelai itu kedip mata gitu, saudaraku. 1 kali, 2 kali, sudah paham. Oh, siapkan kopi. Tepuk tangan 1 kali itu ada tamu misalnya gitu, artinya siapkan kopi. Tepuk tangan 2 kali itu siapkan pisang goreng. Tepuk tangan 3 kali itu ayo makan, saudaraku. Jadi kodenya itu sudah begitu dekat, beda dengan budak. Kalau budak harus gitu, harus keras, ayo merono menyang, mobilnya dicuci, itu budak, saudaraku. Tapi kalau sudah memiliki roh mempelai tidak begitu, ngerti mobil kotor ya dicuci sendiri, saudaraku, nggak nunggu diperintah. Saudaraku, kalau sudah memiliki roh mempelai akan berbuat seperti itu, berkorban, nggak nunggu disuruh-suruh. Sudah ngerti sendiri, ngerti dewe kapan berkorban. Itu kalau sudah memiliki roh mempelai. Dan luar biasa dahsyat ya, saudaraku. Ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Itu ciri-ciri dari orang-orang yang diperbudak oleh keinginan dunia. Kita juga akan baca
Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatmu. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Jadi dalam pembangunan bait Allah rohani di akhir zaman, dalam pembangunan sidang mempelai wanita anak domba Allah, minimal saudara ini menjadi anak Allah, jangan budak, saudaraku. Minimal saudara itu harus menjadi sahabat Allah, di mana Tuhan mau memberitahukan segala sesuatu. Saudaraku, kepada budak enggak, saudaraku. Budak roh di zaman Salomo enggak, saudaraku. Mereka diperintah, ayo bikin ini. Saudaraku, bikin karena diperintah, enggak tahu maksudnya. Tapi kepada mempelai, kepada anak, kemudian sahabat, kemudian mempelai, itu semuanya pewaris, saudaraku. Kalau budak bukan. Jadi kalau kita membangun bait suci Allah di akhir zaman, sidang mempelai wanita anak domba Allah, kita membangun bait suci, kita juga pewaris dari bait suci itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bedanya pembangunan bait Allah pada zaman Salomo dan pembangunan bait Allah rohani di akhir zaman, yang wujudnya adalah Wahyu pasal 12 itu, gereja sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saya baca lagi Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Kemudian Efesus pasal 2, kita akan baca juga ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kalau dulu orang asing dan pendatang itu dipekerjakan oleh Salomo menjadi budak roh di pembangunan bait suci zaman Salomo. Tapi kita goyim, bangsa asing di zaman Yesus, zaman kasih karunia, ini dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Kita kawan sewarga. Jangan ada lagi roh perbudakan. Saudaraku, kita kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Kita kawan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Jangan ada lagi roh perbudakan. Kemudian ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nah, ini bait suci. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, ini bait suci Allah yang nanti wujudnya Wahyu pasal 4 itu masih samar, kemudian Wahyu pasal 12 itu sudah nampak bentuk bait suci Allah yang luar biasa cantik itu, saudaraku, mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, di dalam Dia, ayat 21, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia juga kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Jadi kita bukan lagi budak, saudaraku, tetapi kita adalah paling tidak itu anak, atau paling tidak sahabat, atau kalau saudara bisa lagi naik rohaninya, saudara itu mempelai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu rahasia besar. Kita sebelum memasuki kegerakan kitab Wahyu 7 tahun terakhir, kita harus lepas dari roh perbudakan ini, saudaraku. Kita jangan lagi menjadi lemah. Saudaraku, dikatakan roh dunia itu lemah dan miskin, saudaraku. Kalau saudara diperbudak oleh dunia, saudara akan menjadi lemah dan miskin selamanya. Tetapi ketika saudara bisa lepas dari perbudakan ini, saudara akan diberkati dengan 7 perkara. Hikmat kuasa, Wahyu pasal 12 itu, Wahyu pasal 5 ayat 12 itu, saudaraku, 7 perkara yang dasar itu akan diberikan kepada saudara, kepada kekasih-kekasih Tuhan, bukan pada budak-budak, saudara, tapi pada kekasih-kekasih Tuhan, pada mempelainya. Saudaraku, jadi ini saya memberitahu kepada saudara perbedaan pembangunan bait suci pada zaman Salomo
mereka masih menggunakan budak-budak rodi pembangunan bait suci. Tetapi di akhir zaman kita yang Zaitun liar, kita non Israel itu, kita tidak disebut lagi, saudaraku, sebagai orang asing dan pendatang, melainkan kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang membangun bait suci di akhir zaman. Bait Allah rohani sidang mempelai wanita anak domba itu adalah kekasih Tuhan, sekaligus pewaris dari bait suci Allah, pewaris surga samawi Yerusalem baru. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung memberkati saudara. Haleluya.